Kok tiba-tiba hamil dan jarang keluar rumah? Kan suaminya ibu kan masih di Malaysia. Kapan pulangnya? Ih, nyebelin banget ya. Itu dia yang namanya IQ jenius. Hey guys, V-Kids, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's episode, gue tadi sengaja begini, I just wanna show you my nails. Stop. Jujur gue sekarang nih agak panik dikit karena gue ini di samping jendela banget. So if there's a damn thunder, it will blast my ears. Yes, kalian mungkin bisa ngedenger dari backgroundnya itu bukan dari editan tapi bener sound effect natural. Lagi hujan dan geluduknya kenceng dari tadi. And I'm really scared karena samping gue itu jendela. Siapa yang kalau bangun tidur bisa inget gak sebagian besar mimpinya pas lagi tidur? Kalau kalian bisa inget sama mimpi kalian, kalian itu hebat. Sama kayak gua. Ada penelitian yang bilang cuma 1 dari 5 orang yang bisa inget sama mimpi mereka, which is me, bitch. I always remember my dreams. Sisanya pasti mereka cuma inget bagian awal atau akhirnya doang. Di samping itu, siapa di sini yang percaya kalau mimpi itu adalah sebuah peringatan tentang apa yang bakal terjadi lah sama kita ke depannya? Ibaratnya kayak fortune telling ya. Apalagi kalau mimpi itu ngelibatin orang yang kita sayang atau orang terdekat. Ada juga yang bilang kalau mimpi itu adalah sisa kehidupan kita di masa lalu. Ini video mau dibawa sampai kemana sih? Judul sama thumbnailnya udah kelihatan kayak mau ngomongin kasus, tapi kenapa gue ampe bawa-bawa mimpi? Nah, sebelum gue masuk terlalu dalam, let's just get into it. Here's Paranormal. Apakah prediksi mimpi itu nyata? Ada suatu kasus yang terjadi di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menurut kesaksian keluarga korban, lah kok tiba-tiba udah ngomongin korban. Dengerin dulu nih, apa yang terjadi sama korban itu semua berdasarkan mimpi dari orang tua korban. Nah, kan udah gue spoilerin tuh di awal gimana. Di dalam mimpinya itu, mereka melihat anaknya atau si korban minta pertolongan dan lagi ada di tempat yang mengancam. Dalam artian dia ini lagi ada di ambang kematian dan butuh pertolongan. Ih, serem ya. Semua itu berawal dari satu perempuan yang berinisial B. B ini udah berkeluarga dan bersuami. Nah, suaminya ini kerjalah di luar negeri, lebih tepatnya di Malaysia. Jeleknya karena dia ini ditinggal kerja sama si suaminya ke luar negeri, si B ini mulai merasa bosen dan lonely. Kesepian doi. Yang dimana si sang suami ini banting tulang buat dia ya kan di negeri orang, si B ini malah bertingkah dan selingkuh sama laki-laki yang berinisial F. Tapi si F ini kita panggil Mansuji, yang artinya adalah manusia susah jinak. But with that being said, pasti beberapa DKM bilang biasanya tuh Mar yang suaminya keluar negeri atau yang kerjanya di luar kota lah ya, malah dia yang selingkuh, istrinya mah diam ayam. Biasanya emang gitu, tapi in this case ini kebalikannya. Si istri kayak, man, I'm getting bored here. Hubungan Mansuji dengan si B yang awalnya cuma sekedar untuk mengisi kekosongan bereskalasi, anjas bahasanya berat gak tuh, bereskalasi ke sesuatu yang malah menimbulkan musibah ke depannya. Dari hubungan gelapnya ini, si B itu hamil. Tentu saja kehamilannya ini disembunyiin lah sama si B dari keluarga dan lingkungannya. Tapi ya mau gimana pun juga, yang namanya orang hamil kan susah juga ditutupin gitu. Umur kehamilannya si B juga udah makin nambah terus. Dan dia ini kehabisan akal lah juga buat nyari alasannya gimana ya. Mulailah para warga di lingkungan si B ini bertanya-tanya, kok bisa ya si B ini hamil? Nah, what happened here? Padahal kan suaminya itu kerja di luar negeri dan beberapa bulan ke belakang belum ada kelihatan tuh si suami pulang dari Malaysia. Buset deh, lu tahu kan kalau ibu-ibu ngomong di komplek kayak apa, apalagi kalau lagi nongkrong tuh sama di tukang sayur. Pokoknya omongan-omongan ibu-ibu di sana ya tentang si B udah jadi topik hangat dan diibaratnya itu canon, valid, maupun itu cuma kayak gosip dibilang ya kayak begitu bu. Jadi lu mesti percaya, kan parah banget emang ibu-ibu. Intinya nggak sampai omongan gosip aja, tapi kepala desa, aduh si Naruto ngapain sama juga sampai bertindak gitu ya, nanyain si B dan diinterogasi secara paksa di depan para warga. Naruto sejak kapan kayak begini anjir? Ini semua orang-orang warga desa pengen tahu. Kalau udah begitu mau ngeles kayak apa lagi coba ya kan? Ngakulah akhirnya si B ini di depan para warga, di depan kades juga ya kan, sesuai aturan dan kesepakatan bersama. Si B dan si Mansuji ini mesti disidang adat. Itu
konsepnya gimana gue nggak pernah tahu tuh sidang adat. Nah, dikarenakan scriptwriter gue itu paling terbaik, dia udah menyajikan ya artinya sidang adat apa. Itu adalah para warga itu mesti berunding baiknya mereka diapain nih. Soalnya mereka udah dianggap merusak nama baik desa dan melanggar aturan agama. Anjay, masih aja loh ada yang kayak begini di pedesaan ternyata. Akhirnya para warga sepakat lah kalau si B dan Mansuji ini harus keluar dari desa mereka alias diusir. Di samping itu, si B juga udah terus-terusan ngubungin dan minta pertanggungjawaban lah dari Mansuji. Tapi jeleknya si Mansuji ini malah nggak bisa dihubungi, hilang lah nggak tahu kemana. Setelah 2-3 bulan hilang, tiba-tiba Mansuji ngubungin si B lah out of nowhere dan bilang kalau dia ini mau ketemuan di salah satu gubuk yang nggak jauh lah dari tempat si B itu tinggal. Finally, akhirnya dia mau tanggung jawab. Nah, berhubung dari lost contact yang lumayan lama, tentu aja lah ajakannya ini diiyain sama si B. Langsung lah itu si B siap-siap berangkat menuju gubuk yang dipersetujui itu. Kejadian pertemuan mereka ini terjadi di akhir bulan Agustus tahun 2020. Yes, 3 tahun lalu. Nah, semenjak ini juga si B nggak kelihatan dan nggak bisa dihubungin. Yang lebih parahnya lagi, si B ini berangkat ketemu Mansuji nggak pakai pamit dan izin sama keluarganya. Apa nggak pada panik itu satu rumah ya kan? Udah abis kena kontroversi diusir dari kampung, sekarang malah ngilang nggak ada kabarnya sama sekali. Tiba-tiba out of nowhere, salah satu keluarganya si B ini dapatlah pesan WA dari si B yang ngasih tahu kalau B ini udah pergi sama Mansuji ke Bali untuk tinggal di sana. Wow. Pas coba ditelepon, si B ini sama sekali nggak ngangkat. Di sisi lain keluarganya B ngerasa kalau pesan itu dikirim bukan sama si B sama sekali. Soalnya dilihat dari gaya bahasa dan ketikannya itu tidak seperti anak mereka. Tidak lama setelah itu yang seperti gue bilang ya, disinilah keluarganya dia ini mendapatkan mimpi tentang anaknya yang lagi kesusahan dan minta pertolongan. Nggak cuma itu aja, bahkan suaminya si B yang berlagi kerja tuh ya di Malaysia juga dikasih mimpi buruk. Gak beda jauh lah sama keluarganya itu di kampung. Bedanya si suami ini dimimpiin tentang si B yang lagi tersiksa dan terbakar hidup-hidup. Teriak-teriak minta pertolongan, kena kebakaran gitulah. Ya perlu diketahui juga ya kalau si suami ini adalah pribadi yang cukup religius dan rajin ibadah. Makanya dia punya pikiran lah buat nanya ke salah satu pemuka agama tentang apa arti mimpi yang dia alamin itu. Dan jawabannya si pemuka agama ini bilang kalau mereka itu sebaiknya nggak naruh harapan besar ke si B. Karena besar kemungkinan kalau si B ini sudah meninggal dunia. Apalagi ada fakta di mana kalau si B udah hilang selama 3 bulan. Dari sinilah pihak keluarga memutuskan buat ngadain pengajian dan bikin laporan ke polisi. Di laporan ini mereka bilang kalau si B itu sudah hilang 3 bulan lalu dan orang terakhir yang terlihat bareng dengan dia adalah laki-laki yang berinisial F atau Mansuji tadi. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus penculikan. Kabar ini dengan cepat nyebar lah itu di lingkungan desa. Sebelum polisi berhasil nemuin lokasinya si Mansuji dulu nih ya, para warga yang kesel dan emosi udah duluan nyamperin rumahnya si Mansuji sebelum polisi dan udah punya maksud buat mukulin dia, anjay, di jumping. Tetapi dikarenakan Mansuji itu adalah manusia cerdas ya, setelah dia digerobokin, dikeroyokin gitu sama warga, kerennya si Mansuji ini larilah ke kantor polisi buat nyari perlindungan. Memang betul lah minta tolong ke polisi karena aduh pak kok saya tiba-tiba digebukin, gak ada angin gak ada apa. Tetapi at the same time posisinya si Mansuji kan lagi jadi buron ya, karena kan dia salah satu orang yang terakhir kali gitu ya terlihat bersama B yang udah jelas B itu hilang 3 bulan lalu. Now with that being said, di kantor polisi tentu saja si Mansuji yang habis digebukin ini diamanin lah. Dan setelah ngebubarin para warga yang ricu depan kantor polisi, Mansuji akhirnya diinterogasi. Berdasarkan pengakuannya Mansuji, dia bilang begini, setelah ketemuan di gubuk tuh pak, saya sama si B tuh langsung mau berangkat ke Bali naik motor sesuai dengan rencana gitu kan. Tapi dalam perjalanan itu nih pak, kita sempet tuh mampir dulu ke pom bensin di daerah deket Bandara Internasional Lombok. Si B tiba-tiba lari pak dan kabur begitu aja dengan naik kendaraan mobil naik kendaraan roda 4 yang saya nggak kenal sama sekali. Saya kira bakal nyolong motor saya, ternyata enggak, itu masuk ke mobil orang lain. Saya nggak ngerti pak, begitu.
gitu ceritanya. Dari kesaksian ini pihak kepolisian masih ngerasa ada yang janggal lah. Nah, ngerasa kalau apa yang si bilang Mas Suji itu bukan kejadian sebenarnya. Ya iya. Maka dari itu polisi memutuskan buat ngebebasin si Man Suji dulu dengan syarat nih dia masih dalam pengawasan ketat. Loh kok bisa dibebasin? Exactly, karena polisi juga belum bisa ngumpulin evidence banget gitu loh. Tetapi perkara dia masih diawasi mah cuma polisi doang yang tahu. Si Man Suji mah taunya dia aman dan bebas. Nah, dia kira dia free-free aja padahal mah masih diliatin polisi di belakang. Jeleknya di hari itu juga si Man Suji lagi apes-apesnya. Belum juga nyampe keluar gerbang kantor polisi, si Man Suji udah dihalangin sama warga yang nunggu di depan sana. Soalnya para warga ini tuh tahu pasti hilangnya si B itu ada sangkut pautnya sama Man Suji ini. Akhirnya dia terpaksa lah harus balik lagi ke kantor polisi supaya kagak babak belur lagi lah kena amukan warga. Belum ada 1 jam setelah Man Suji balik ke kantor polisi, tiba-tiba pihak kepolisian dapat pesan teks nih dari kepala desa kalau mereka itu mesti membebaskan Man Suji dari kantor polisi, dan para warga juga udah pada sepakat untuk ngebebasin Man Suji. Nah what the hell happened? Sejam yang lalu mereka itu mau ngeroyokin lagi, terus tiba-tiba dapet teks nih. Gak itu aja, di SMS-nya juga bilang dengan syarat si Man Suji itu harus dianterin ke rumahnya pakai mobil. Dan satu lagi nih, si pengirim pesan juga bilang kalau ini adalah keinginannya si B. Udah mengatakan kalau dia udah balik ke rumah. Oh walah, si B itu udah balik dan minta si Man Suji selingkuhannya ini untuk dibalikin. Yang anehnya di sini adalah gak lama setelah polisi nerima pesan itu, kepala desa memang datang ke kantor polisi, tetapi bukan buat ngebebasin si Man Suji. Nah holong, kenapa beda sama SMS-nya? Melainkan buat memastikan supaya Man Suji nggak kabur dan tetap stay di kantor polisi. Setelah ditanya juga ke Pak Kades tuh tentang SMS-nya, dia bilang, saya nggak pernah ngirim pesan itu lah, itu bukan nomor telepon saya. Loh, kok sampai susah ngomong. Gak ada tuh riwayat pesan yang terkirim ke pihak kepolisian ataupun pesan yang dihapus gitu loh. Akhirnya sebagai cara terakhir untuk mengungkap siapa pengirimnya itu, polisi sepakat lah buat ngelacak lokasinya si pengirim tadi. Nah, gak taunya lokasi si pengirim ini sama sekali gak jauh guys. Matter of fact, si pengirim ini udah ada dalam satu gedung yang sama. Setelah dicari-cari, ternyata si polisi ini diarahkan ke si Man Suji. Jadi si pengirimnya itu emang bukan Pak Kades, melainkan Man Suji sendiri. Ngedongo kan ya. Man Suji yang udah ketangkap basah bet basah, terpaksa harus nyeritain lah apa yang sebenarnya terjadi ke polisi. Now the thing is, namun sebenarnya si B itu sudah diracun sama Man Suji pas mereka ketemuan di gubuk. Setelah si B itu udah gak sadarkan diri alias meninggal dunia karena efek racun, baru deh itu Man Suji mencari tempat buat menyembunyikan jasadnya si B. Jasadnya ini disembunyiin di bawah pondasi rumah yang masih dibangun. Jadi bener-bener di bawah rumah. Man Suji juga udah nge-spill lokasinya dan jasadnya itu di mana. Langsung deh tuh polisi nyampe tuh ke rumah yang belum jadi, bener aja di bawah pondasi dong. Setelah kemudian tepatnya di bulan Agustus 2020, proses hukumnya baru selesai dilaksanakan. Man Suji kena pasal pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekarang gue pengen ngebahas suaminya. Where the hell was he? Dibilang juga sama pemuka agama kalau istri Anda itu ya kondisinya jangan berharap. Even lu belum tahu itu dia meninggal atau enggak, kok nggak ada inisiatif gitu ya buat balik dulu ke Indonesia. I will never get this. But again, ngomongin tentang mimpi, maybe arti mimpi itu bener ada yang terjadi gitu loh. You know what I'm saying? Karena kan orang-orang kayak itu cuma mimpi, ngapain sih lo pakai ngarti-ngartiin, nanti malah ke manifestasi lah sama artiannya itu yang supposed to be. Lo nggak usah percaya itu dan hidup lo nggak bakal apa-apa. Just don't think about it too much kayak gitu kan. Tapi at the same time, gue udah tahu beberapa kasus dikarenakan mimpi gitu loh. Tolong drop in the comment, kalian itu termasuk orang yang kayak mimpi tuh nggak ada hubungannya sama sekali, a dream is just a dream, nggak ada artinya, nggak ada prediksi, atau kalian satu lagi ketika mimpi itu sangat obvious dan ada artinya, kalian jadi ada possibility untuk percaya ke situ. So which one are you? Kalian yang mana? Well, thank you so much guys for watching this episode. Hari ini gua nggak ada back sound sama sekali karena mungkin kalian udah denger ya back sound natural. Hujan dan geruduk is already scary enough. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow us on Instagram, @xmarissa. I will see you when I see you. Goodbye, and I love you guys.
Kalau kalian bisa ingat lo apalagi kalau mimpi ini kucing gua bacot banget.